Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Muda Islamkukurian.id, apa kabar? Semoga sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Masih dalam suasana stay at home dan work from home. Mudah-mudahan melalui vlog ini mendapati rekan-rekan Sobat Muda Islamkukurian.id tetap semangat, tetap produktif, dan tentunya tetap berpikiran positif. Baik, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan dari salah satu platform media sosial, yang mana jujur saja tulisan ini cukup menggelitik dalam benak saya dan mungkin juga sedikit mengganggu. Di mana di dalam tulisan ini begini tulisannya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dengan sifatnya Rahman dan Rahim, lantas mengapa ada penderitaan? Dan mengapa tidak diganti saja penderitaan itu dengan kebahagiaan bagi semua orang? Saya yakin pertanyaan seperti ini mungkin saja pernah terlintas dalam benak kita atau pikiran kita. Dan mungkin saja menyisakan sebuah misteri atau mungkin dilema. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya. Baik, Sobat Muda Islamkukurian.id, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dan dialah Allah yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan untuk menguji kamu dan diketahui siapa yang paling baik amalannya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah kaidah bahwasanya Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan yang besar. Allah ingin menguji. Dan Allah ingin tahu siapa yang paling baik amalannya dengan dua entitas ini. Kematian dan kehidupan. Kedua entitas ini tidak berdiri sendiri, dia tidak independen, melainkan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Seibarat dua buah kutub yang berada pada bidang yang sama, layaknya seperti kutub utara dengan kutub selatan yang masing-masing memiliki medan magnet yang sangat kuat, dan kedua medan magnet ini saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, ketika kedua entitas ini menjadi satu kesatuan, maka ada satu hikmah di dalamnya. Dan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ada pelajaran di dalamnya. Kematian adalah simbol kesedihan, kegalauan, dan penderitaan. Kehidupan adalah simbol harapan, simbol kebahagiaan. Artinya, keadaan-keadaan di bawah ini, yang tadi dijelaskan, memiliki hubungan satu sama lain. Seseorang tidak akan dapat memaknai kebahagiaan jika dia tidak pernah mendapatkan kesedihan.
Seseorang tidak akan pernah memiliki pemaknaan yang dalam tentang nikmat sehat jika dia belum pernah mengalami rasa sakit. Seseorang tidak akan menghargai nikmat hidup jika tidak pernah melihat fakta kematian, adanya kematian. Karena kematian menandakan tiadanya kehidupan, dan kehidupan menandakan jauhnya dari kematian. Sobat muda islamkukeren.id, betapa hikmah-hikmah penderitaan, kesedihan, itu banyak bagi manusia. Pertama, dengan adanya penderitaan, maka akan merangsang manusia untuk maju lebih baik di dalam menentukan langkah dan kehidupannya. Sehingga setahap demi setahap, dia akan menentukan jalan mana yang akan mendatangkan kebaikan dan jalan mana yang mendatangkan mudarat. Seperti saat ini yang sedang kita alami, begitu mewabahnya virus COVID-19. Dengan adanya kejadian ini menyebabkan manusia sekuat tenaga mencari pola hidup yang sehat, mencari pola hidup yang baik, yang higienis, yang berupaya agar dirinya terhindar dari begitu banyak penyakit. Pada saat yang sama, manusia berupaya untuk mencari obatnya, berupaya meningkatkan kualitas intelektualitas diri untuk terus mendapatkan vaksinnya, penawarnya, dan upaya untuk menghindarkan diri dari terkena penyakit ini. Betapa dengan adanya kesedihan, penderitaan ini betul-betul mendatangkan kebermanfaatan yang luar biasa yang kadang kita tidak pernah sadari hal ini. Bayangkan, jika tidak ada yang namanya penderitaan di muka bumi dan absolut hanya ada kebahagiaan, apa yang akan terjadi? Paling tidak 3 hal. Pertama, tidak akan muncul motivasi di dalam diri manusia untuk hidup lebih baik, dan lebih baik. Tidak ada semangat untuk menemukan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena toh sudah bahagia, untuk apa? Yang kedua, jika absolut keadaan bahagia tiada penderitaan, maka tidak akan terlahir generasi-generasi masa depan yang jauh lebih tangguh, yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, jika tiada penderitaan, maka rasa malas akan bertahta dengan sangat kuat di dalam hati sanubari manusia. Toh sudah bahagia, toh tiada penderitaan, menyebabkan manusia berpangku tangan, malas, tidak ada semangat. Itulah mengapa penderitaan, kematian, kesedihan diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki satu hikmah yang sangat besar. Terkadang memang sebagian orang membawa masalah penderitaan ini dalam konsep sebagai hukuman atau balasan. Ya, dalam satu sisi ada betulnya, dan memang betul. Namun dalam kasus per kasus, tidak secara umum. Penderitaan dan kesedihan menjadi konsekuensi sebagai balasan atau hukuman ketika berhubungan dengan pilihan jalan yang dia ambil. Jika manusia mengambil pilihan hidup yang gelap, tentu akan mendatangkan banyak hambatan, akan banyak mendapatkan dampak yang buruk. Tapi jika manusia memilih jalan yang baik, maka dia akan mendatangkan kebermanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahadainahu najdain." Dan kami tunjuki manusia dengan 2 jalan. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jalan fujur, jalan penuh dosa, dan jalan wa taqwa, jalan-jalan ketakwaan. Nah, pada titik inilah konsep penderitaan
sebagai bentuk hukuman atau balasan adalah tepat. Sesuai dengan jalan yang dipilih, sesuai dengan keinginan yang dipilih. Namun secara umum, sesuai dengan ayat yang pertama dibacakan tadi, bahwa adanya kematian, adanya kesedihan, adanya penderitaan, justru memiliki hikmah yang besar. Yang pertama, manusia akan memiliki semangat untuk hidup jauh lebih baik, dan terus lebih baik. Yang kedua, manusia akan memiliki semangat untuk menjauhi keburukan demi keburukan. Yang ketiga, manusia akan memiliki jiwa yang lembut, perasaan yang lembut. Karena ketika dia menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, terbangun empati, simpati kepada orang lain, sehingga hatinya menjadi lebih lembut. Semangat untuk memuliakan diri sendiri dan memuliakan orang lain menjadi bagian dari hidupnya. Itulah yang kita lihat saat ini. Dengan adanya virus COVID-19 yang begitu meluas, timbul semangat kita untuk membantu, memperhatikan sesama dengan potensi yang kita miliki. Apa yang kita miliki kita bagi, apa yang kita miliki kita share demi kebahagiaan bersama. Dan yang terakhir, bahwa dengan adanya penderitaan akan terbangun sikap dan sifat kerendahan hati di dalam diri kita. Yang mana kerendahan hati merupakan syarat mutlak bagi kita dan bagi semua manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hambanya Allah Ta'ala yang mencintai Allah sepenuhnya dan menyadari dirinya penuh dengan kelemahan. Dan ini didapati dengan kerendahan hati melalui adanya penderitaan. Oleh karena itu, Sobat Muda Islamkukeren.id, tidak ada satu noktah pun yang bisa dialamatkan untuk menyalahkan Tuhan atas adanya penderitaan ini. Justru faktanya, penderitaan yang terjadi mendatangkan berkat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sekalian dapat memaknai setiap penderitaan, kesedihan, tantangan yang sedang kita alami saat ini. Tentunya ketika virus ini semakin meluas, untuk bagaimana kita menjadi lebih baik. Dan kita doakan semoga kebaikan akan datang, sehat akan datang, dan kebahagiaan akan tercurah untuk kita sekalian. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.